Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, desa kembali menjadi fokus pembangunan nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyusun kebijakan untuk membangun desa secara struktural, total, dan berkelanjutan. Menjangkau seluruh warga, segenap lingkungan desa, serta wajib mempertahankan ragam kearifan setempat yang terbungkus dalam SDGs Desa dengan amanat tak ada warga yang tertinggal, no one leave behind. Dan kontribusinya terhadap pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sangat besar, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penduduk Indonesia ada di desa. Nah, ketika bicara kewilayahan 91%, ketika bicara kewargaan 43%, ketika totalitas dua hal ini yang terangkum dalam 18 SDGs untuk SDGs desa, maka akan ketemu angka 74% kontribusi SDGs desa terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki 74.961 desa yang secara langsung memiliki kewenangan penuh sebagai pengelola pembangunan pada satuan pemerintahan terkecil. Desa yang selama ini terpinggirkan kini sederajat dengan wilayah perkotaan dan terangkat martabatnya dengan tingkatan pemerintahan di atasnya. Stigma masyarakat membuat desa seakan-akan tidak memiliki masa depan yang cerah. Sementara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi terus memacu pembangunan nasional dalam konsep desa membangun. Padahal desa memiliki prospek yang sangat besar untuk mewujudkan kedaulatan nasional di masa depan. Desa menjadi kunci Indonesia yang berdaulat. Nah, kita bisa lihat ini menjadi tantangan baru untuk desa untuk memaksimalkan anggaran dana untuk mencapai pembangunan percepatan berkedaulatan di desa. Setuju, maka dari itu kami berdua memutuskan untuk melihat secara langsung program-program pembangunan di desa. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana desa menyelesaikan masalah untuk menjalankan inovasi dan menggunakan anggaran dana di desa. Ikuti terus perjalanan kami untuk melihat masa depan Indonesia dari desa. Oke, let's go. Penghidupan lestari yang berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga, dan individu untuk memenuhi kebutuhannya dengan memaksimalkan dan memanfaatkan modal aset yang dimiliki yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tersebut. Iya, setuju banget. Dan program penghidupan berkelanjutan juga menjadi kerangka kerja guna untuk menerapkan tujuan berkelanjutan global dan juga SDGs desa. Nah, program apa saja yang dilaksanakan desa untuk menjadi desa yang peduli penghidupan berkelanjutan? Yuk, mari kita lihat. Serius banget, baca apa sih? Oh, nih aku lagi baca-baca info di kemendesa.co.id. Oke, emang ngasih info apa ini? Jadi, aku tuh lagi baca info tentang fokus pencapaian tujuan SDGs dari desa berpenghidupan berkelanjutan. Nah, aku suka banget sama soal fokusnya nih. Jadi mereka fokusin ke poin-poin penting. Nah, yang difokusin itu diutamakan poin SDGs desa ke-1, yaitu desa tanpa kemiskinan. Terus juga ada SDGs desa kedua, tanpa kelaparan. SDGs desa ke-8, pertumbuhan ekonomi desa merata. Dan juga SDGs desa ke-10, desa tanpa kesenjangan. Personally, aku suka banget sama fokus yang diutamain, tapi aku tuh penasaran deh, gimana caranya kita mengindikasikan suatu desa kalau desa ini tuh udah berpenghidupan berkelanjutan? Ya, bisa dilihat dari perkembangan mata pencariannya desa tersebut, seperti pendapatan yang meningkat, terus kesejahteraan masyarakatnya, pertahanan makanan yang membaik, dan memaksimalkan sumber daya alam desa tersebut. Ya nggak sih? Menarik sih, tapi jadi aku tuh makin penasaran nih, gimana caranya praktek pelaksanaan program desa yang udah berpenghidupan berkelanjutan. Kayaknya aku pengen lihat langsung deh prakteknya. Ya udah, kalau penasaran, kita lihat aja langsung. Oh, di mana? Ya di sinilah, di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat dengan luasan wilayah sekitar 4.162 km²
atau 11,21% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.460.693 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebanyak 24,7% masyarakat Kabupaten Sukabumi bekerja di sektor pertanian, 33,3% di sektor industri, dan yang sumber pendapatannya dari sektor perdagangan, baik besar maupun eceran, sebesar 42%. Kabupaten Sukabumi memiliki alam yang indah. Objek wisata alam mendominasi di sana seperti wisata pantai, wisata air terjun, dan goa. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak. Bang Ilyas, mari silahkan duduk. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Iya nih Pak, saya sama Nona. Mbak Nona, ini kan udah berkeliling tadi di desa ini. Banyak banget potensi yang bagus banget di desa ini. Kira-kira Bapak selama ini mengelola desa ini ada hambatan nggak sih Pak? UP2K mengajukan dengan dana desa, kebetulan dananya keterbatasan kami itu hanya 8 juta untuk mengasih modal kepala desa. Dari dana desa itu 8 juta untuk pengelolaan peyem ketan tersebut. Gitu. Oke, jadi dari potensi-potensi yang dilihat, Iya. emang ada hambatan tapi udah ada langkah-langkah untuk Ada menanggulangi langkah-langkah, ya. cuman jauh banget untuk mencapai dana untuk menjadi pendapatan warga masyarakat. Kami Kades Pasir Panjang, program ini digerakkan oleh PKK Desa Pasir Panjang. Awalnya kegiatan yang dilakukan itu menghasilkan produk jajanan tradisional yang cukup terkenal di Kabupaten Sukabumi, yaitu peyem ketan. Tahun ini kami juga menganggarkan dana desa senilai 50 juta rupiah untuk Kampung KB alias Kampung Keluarga Berkualitas. Anggaran tersebut digunakan untuk penataan lingkungan kampung berupa pembibitan tanaman hortikultura untuk dikembangkan di pekarangan. Juga untuk pembangunan gerbang selamat datang. Desa kampung ini sudah sering dijadikan sebagai kampung percontohan. Partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan program yang mendukung percepatan penghidupan berkelanjutan di Desa Pasir Panjang ini menjadi kunci keberhasilan. Semua lapisan masyarakat dari anak hingga dewasa memiliki peran masing-masing dan berkomitmen untuk melaksanakan perannya dengan baik. Selain Desa Pasir Panjang, ada Desa Waluran yang melakukan praktik baik penghidupan berkelanjutan. Desa ini meraih juara pertama lomba One Village, One Story tahun 2021 loh. Namanya Desa Waluran. Desa Waluran merupakan desa penyangga yang ada di kawasan wisata Geopark Cileteh. 78% masyarakat Desa Waluran adalah petani dengan komoditas utamanya adalah padi dan singkong. Untuk mendukung pertanian di Desa Waluran, pemerintah desa menggelontorkan anggaran dana yang dimanfaatkan untuk pinjaman modal kepada petani saat masa tanam tiba. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Mas Ilyas sama Mbak Nona mau ketemu Bapak ya? Ya. Ayo. Permisi Pak. Ya, Selamat siang Pak. siang. Silahkan duduk. Oh ya, terima kasih Pak. Aduh, gimana ya, seru banget ya tadi jalan-jalan gitu sih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya, dan habis banget kita lihat Hanjeli ya. Berarti potensi dari desa ini kan juga banyak yang bisa dikembangkan. Alhamdulillah. Nah, kita tuh penasaran Pak, gimana peran pemerintah terhadap Desa Waluran Mandiri? Desa Waluran Mandiri, salah satunya mungkin sektor kami di bidang pertanian. Saya sumbangkan dari dana desa untuk pertanian khususnya dengan pupuk sama bibit padi. Gitu. Mungkin dari total anggaran dari dana desa, alhamdulillah sudah dikelontorkan untuk pertanian sebesar 40 juta. 30 juta buat pupuk, 10 juta buat padinya. Per tahun. Enggak, cuman sekitar dari tahun 2018 sampai hari ini dikembangkan sama BUMDes gitu. Itu salah satunya. Desa Wisata Hanjeli merupakan salah satu wisata edukasi di Desa Waluran Sukabumi yang memfasilitasi edukasi pangan lokal
yang saat ini sudah berhasil menembus pasar ekspor. Hanjeli dibudidayakan sebagai suatu bentuk upaya pelestarian kekayaan pangan lokal dan diolah agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Alhamdulillah keberadaan Hanjeli di desa kami membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga desa. Sehingga perekonomian warga insya Allah bisa jadi meningkat. Terutama bagi kami para buruh migran yang pernah ke luar negeri, dengan adanya desa wisata Hanjeli ini, saya tidak harus lagi ke luar negeri ketika harus mengasuh anak, memberi support kepada keluarga, cukup berada di desa. Satu lagi nih, ada desa di Kabupaten Sukabumi yang melakukan praktik baik penghidupan berkelanjutan, yaitu Desa Sukamana. Dengan luasan wilayah sekitar 820 hektar, Desa Sukamana yang merupakan daerah dataran tinggi ini didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, dan lahan hutan dengan mata pencarian utama warganya adalah sebagai petani. Pemerintah desa memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian di Desa Sukamana. Dana desa dianggarkan untuk pelaksanaan program-program pertanian seperti kartu tani, bantuan dana, dan fasilitas untuk gapoktan, juga program percepatan tata guna air untuk membangun saluran irigasi. Untuk memaksimalkan kualitas hidup masyarakat, dibangun juga sumur bor dan pam simas guna menyediakan air bersih untuk warga. Buat dari pemerintah sini dapat? Alhamdulillah dapat, Pak. Alhamdulillah. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan dapat bantuan traktor, berupa pupuk. Kalau dulu kan, nanam padi itu sering kekeringan gitu. Alhamdulillah sekarang udah ada bantuan dari KP3A, desa, irigasi udah lancar. Jadi kalau dulu setahun sekali kalau nyawah itu. Selanjutnya kita akan menuju ke sebuah desa yang memiliki tempat wisata Goa Baduy yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat di sana. Potensi utama Desa Sukamana adalah wisata Goa Baduy yang namanya diambil dari kepanjangan Baraya Dulur Sauyunan. Pengelolaan wisata Goa Baduy ini dilakukan secara swadaya yang dipelopori oleh 40 orang pemuda Karang Taruna yang tergabung dalam Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Selain menjadi tempat wisata, Goa Baduy ini juga dimanfaatkan pusat kegiatan pendidikan seperti tempat mengaji para santri, PAUD, dan taman baca. Selanjutnya dimanfaatkan juga untuk kegiatan sosial budaya masyarakat seperti untuk pelaksanaan musyawarah desa, latihan kesenian tradisional, juga tempat pelaksanaan pentas seni dan olahraga di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Karang Taruna Desa Sukamana. Dengan ini saya merasa bangga sekali menjadi pemuda asli Desa Sukamana. Dengan adanya wisata Goa Baduy ini, kita mampu menunjukkan bahwa wisata desa yang dikelola oleh pemuda secara swadaya bersama-sama masyarakat mampu berkembang dan berkelanjutan. Mari kita dukung wisata desa. Selamat datang ke Goa Baduy, Palayangan. Pendekatan penghidupan berkelanjutan merupakan lensa penting untuk menjawab permasalahan pembangunan dan sebagai kunci untuk mengatasi tantangan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengelolaan lingkungan yang memuat kerangka kerja berguna untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering kita sebut dengan SDGs Desa. Dengan desa yang peduli berpenghidupan berkelanjutan, tentunya membuat warga masyarakat tidak perlu ragu atau khawatir untuk memilih hidup di desa. Tekan urbanisasi, tingkatkan produktivitas di desa. Bersama-sama majukan desa.